Hari di mana seluruh keluarga musnah. Saatnya sang master turun ke gunung untuk berlatih, menyelamatkan saya dari pisau penodong. Dia membawa saya kembali ke pondok dan mengambil saya sebagai muridnya. Seperti saudara, seperti ayah. Ungkapan tidak seperti ayah, seperti saudara memanjakanku. Hari demi hari, saya jatuh cinta pada sang master. Namun ia dijebak oleh saudara laki-laki dan perempuannya untuk mempublikasikan apa yang ada di pikiran saya. Rekan-rekan murid saya menyebut saya tidak tahu malu. Kebencian terhadap guru. Ketika sang master mengetahui hal itu, ia pun menjadi dingin. Saya dikeluarkan dari sekolah. Saya berlutut di tanah dan memohon kepada guru untuk tidak mengusir saya. Dia masih tidak bergeming. Biarkan saya turun dan mempelajari aturannya. 3 tahun kemudian, sang guru menjadi kepala pondok. Akhirnya teringat untuk membawa saya kembali. Dia bertanya kepada saya apakah saya sudah direformasi. Mata saya kosong, mengangguk, sampai dia tahu saya telah menjadi pelacur selama 3 tahun. Saya telah bersama banyak pria. Dia sangat marah dengan penyesalan. Tahun ketiga menjemput klien di rumah asing. Guru mengirim seseorang untuk membawaku kembali. Saya mendapat perintah dari tuan saya untuk membawa Song Wanning kembali. Adik perempuan dengan gaun mewah menyerahkan sekantong emas yang cukup berat kepada Lloyd. Sepatu adalah uang tebusan. Lau Bao hanya bisa tersenyum. Dia mengangguk dan membungkuk kepada gadis yang sedang melayani pelanggan saat ini. Mohon tunggu di ruang pribadi sebentar. Saudari kecil Shangguan Qiuyan memimpin anak buahnya. Dia benar-benar duduk di lantai bawah di ruangan yang elegan dan menunggu. Saya diikat ke tempat tidur oleh NK. Alis yang diikat oleh tamu pujian di masa lalu. Air liurnya menetes dengan penuh nafsu padaku. Dia memegang cambuk di tangannya. Itu datang tepat di kulit saya. Begitu putih seperti salju. Saya yakin rasanya akan semakin enak saat Anda menyentuhnya. Miss Evening Fragrance adalah gadis kepala di Yisiang House. Saya memejamkan mata, terhina oleh semua penyiksaan itu. Kehidupan seperti ini sudah 3 tahun bagi saya. Karena saya hampir diusir oleh guru 3 tahun yang lalu. Mereka dikirim turun gunung untuk mempelajari peraturan. Saya dibawa oleh adik perempuan saya yang merupakan putri sheriff, dilempar ke gedung asing. Dia mengatakan kepada penjaga tua itu bahwa gadis itu telah melakukan kejahatan. Maafkan aku, Pak. Maafkan aku, Pak. Kami harus mengajarinya dengan baik. Aturan awalnya mengatakan saya ditugaskan sebagai gadis pelayan di sebuah rumah asing, melakukan penyapuan. Tapi setelah Bao mengirim adik perempuannya pergi, saya berubah pikiran ketika saya kembali. Dia menyuruh pelayan untuk mengganti pakaian saya, mandikan tubuh Anda dengan dupa. Mulailah melatih saya. Saya tidak bisa mengetahuinya. Guru menyuruh saya untuk turun dan mempelajari peraturan. Anda di sini untuk belajar cara bercinta. Saya berjuang dan menolak. Saya bahkan pernah mengancam akan mati dengan menggedor-gedor dinding. Tapi Bao tertawa dan berkata, kamu adalah gadis bodoh yang tidak punya mata. Berapa banyak gadis yang telah datang ke tangan saya? Kamu anak yang baik, bukan? Tidak semudah itu untuk mati. Adik perempuan Anda memberi saya uang. Anda secara khusus telah diberitahu untuk mengambil alih. Mendengar itu, saya semakin jarang berjuang. Air mata mengalir deras. Guru, apakah Anda benar-benar sekejam itu? Foreign House adalah tempat bagi orang kaya dan berkuasa untuk bersosialisasi. Gadis-gadis di sini sangat peduli dengan penampilan dan penampilan. Untuk wanita yang tidak taat, asuransi tenaga kerja lebih merupakan solusi. Dia memberiku obat mujarab. Saya telah kehilangan semua kungfu saya. Pada dasarnya dia adalah seorang yang tidak valid. Saya tidak minum selama 3 hari pertama. Bulu mata yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tubuh. Kulitnya terbelah. Namun Loites tidak takut karena mereka memiliki obat rahasia. Ini membuat bekas luka menghilang ketika Anda mengaplikasikannya. Menghilang tanpa jejak. Tidak peduli jenis cedera yang Anda alami. Semuanya berakhir sebagai daging jantung yang lembut dan halus. Tenaga kerja mengatakan bahwa kecuali saya setuju untuk mengambil klien. Jika tidak, Anda akan dicambuk setiap hari. Dalam jenis cambukan dan luka yang berulang-ulang dan mengoleskan obat. Saya hanya bertahan sebulan sebelum saya menyerah. Awalnya saya pikir guru hanya marah ketika dia bisa mengatasinya. Saya yakin saya akan mendapatkan kakak saya untuk membawa saya kembali. Bagaimanapun juga, dia telah begitu baik kepada saya. Lebih baik dari keluarga saya sendiri. Dia mengajari saya kungfu, beri aku makanan. Dia bahkan membelikan saya pakaian tebal dengan uang bulanannya sendiri. Aku takut aku akan membeku. Guru yang sangat baik. Bagaimana kau bisa meninggalkanku di tempat seperti ini? Jadi, meskipun Anda dicambuk sekali sehari, saya masih memperjuangkan asuransi tenaga kerja dengan wajah lurus. Suatu hari nanti, guru pasti akan datang menjemputku. Lau Bao seperti mendengar lelucon besar, tertawa terbahak-bahak. Berhentilah
bermimpi. Mereka semua telah dibuang di rumah kaca. Mengapa dia membawamu kembali menjadi pelacur? Ejekan dalam nadanya menyengat mata saya. Dia juga benar. Cara dunia sangat peduli dengan kepolosan dan kesucian wanita. Wanita manapun yang keluar sepanjang malam dinilai menyimpang. Belum lagi saya, sudah sebulan penuh di rumah kaca. Tapi aku masih belum mati. Saya menunggu dan menunggu sang master menjemput saya. Tepat ketika aku berpikir, ketika Anda akan membusuk di bangunan asing, guru mengingatku. Dia mengirim adik perempuannya untuk menjemput saya. Sudah 3 tahun sejak terakhir kali kami bertemu. Adik bungsu menjadi lebih bermartabat. Dia memiliki caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Saya tidak sanggup melihat mereka lagi. Tapi ketika Bao mendorong saya ke bawah, adik perempuan tersenyum saat melihat saya. Tatapan matanya sangat ambigu, melihat bolak-balik ke arah saya. Saya tidak bertemu dengan Anda selama 3 tahun. Anda sangat menawan akhir-akhir ini. Saya telah banyak merendahkan diri saya dalam 3 tahun terakhir. 35-34. Semuanya sangat aneh. Saya mengalami serangan panik. Tundukkan kepala Anda dan jangan berani berbicara. Dia tidak mampu memiliki saudara perempuan seperti dia. Meskipun sang master akhirnya menunjukkan belas kasihan 3 tahun yang lalu. Saya tidak benar-benar dikeluarkan dari sekolah. Tapi kungfu saya sedang rusak. Sekarang dia sudah tidak valid. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya adalah murid pondok lagi. Saya membungkuk kepada adik perempuan saya. Yang mulia, Anda telah menghina saya. Saya tidak layak menjadi putri syerif. Kakak senior Xiangguan Qiuyan mencibir, menunjukkan beberapa penghinaan. Senang rasanya mengetahui hal ini. Dia membawa saya bersamanya ke gerbong. Saya telah terjebak di gedung asing selama 3 tahun. Tidak pernah keluar. Semua yang ada di luar sana adalah hal baru bagi saya. Di dalam gerbong, saya selalu menundukkan kepala, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Xiangguan Qiuyan, abad ke-16, penulis dan penyair dinasti Song Utara. Lihatlah aku. Tidakkah Anda penasaran mengapa guru membawamu kembali? Aku mengangguk, tapi kemudian dengan cepat menggelengkan kepalanya. Saya tidak pantas berbicara tentang guru lagi. 3 tahun yang lalu, master menyiapkan obat perangsang dalam tehnya, namun tidak meminumnya. Tapi sang guru sangat terkejut. Kali ini, semua orang di desa tahu tentang hal itu. Semua orang menunggu pertunjukan yang bagus. Cari tahu siapa yang melakukannya. Saya tidak menyadari bahwa semua bukti mengarah kepada saya. Kakak laki-laki menemukan lentera sungai yang rusak dari belakang gunung. Ini untuk hari tahun baru saya. Ia mengatakan apa yang seharusnya tidak saya pikirkan tentang guru. Itu karena lampu sungai ini. Semua orang menduga bahwa obat perangsang itu diberikan kepada saya untuk menakut-nakuti saya. Rekan-rekan murid saya menyebut saya tidak tahu malu. Meskipun saya memiliki pemikiran yang tidak beralasan tentang guru. Sang guru juga menjadi dingin seketika itu juga. Ada keheningan yang panjang, dan dia berkata, karena Anda belum tahu aturannya. Kalau begitu, saya akan mengutus Anda untuk mempelajari peraturannya. Kapan Anda belajar? Kapan Anda akan kembali? Saya takut setengah mati, berlutut di tanah dalam keadaan tertekan, memohon kepada guru untuk tidak menendangku. Namun, dia menjadi dingin, mendorong saya pergi. Itu adalah terakhir kali kami bertemu 3 tahun yang lalu. Xiangguan Qiuyan mencibir. Guru sekarang menjadi kepala pondok. Upacara suksesi. Dia ingin semua muridnya datang. Aku akan membawamu kembali. Jadi begitulah adanya. Itu hanya karena saya ingin semua murid saya hadir. Bukan karena itu mengingatkan saya pada diri saya. Tiba-tiba Xiangguan Qiuyan mendekati saya. Dia meremas lengan saya, dan kemudian rasa sakit itu datang. Song Waning, saya pikir Anda adalah orang yang cerdas. Seperti apa 3 tahun terakhir ini? Anda tidak perlu memberitahu guru ketika Anda kembali, bukan? Belum lagi Anda telah menjadi pelacur selama 3 tahun. Ini bukan hal yang terhormat untuk dikatakan. Jangan sampai mempermalukan sang master. Saya menganggukkan kepala. Kami berada di penginapan. Saya turun dari kereta. Saya sedikit frustrasi dan tidak yakin apa yang harus saya lakukan. Disinilah saya dibesarkan. Tapi ini sudah 3 tahun. Sekarang akrab dan tidak asing lagi. Dengan satu sapuan, ledakan keras. Sebuah anak panah melesat keras ke arah saya. Saya menatap dalam diam. Kebiasaan mencoba menghindar. Tubuh tidak dapat merespons. Anak panah itu hampir menembus dada saya. Hampir dalam jangkauan. Anak panah tiba-tiba melesat dari udara. Termasuk adik perempuan. Semua berlutut dan membungkuk. Saya kaget. Tertegun, ia menatap sang master yang sudah tidak pernah dilihatnya selama 3 tahun. Dia tampak sedikit lebih keren daripada 3 tahun yang lalu. Tapi tetap tampan seperti biasa. Ia memiliki penampilan seperti nenek moyang. Dia memiliki wajah yang dingin. Lihatlah aku. Sudah 3 tahun tidak bertemu denganmu. Kungfu Anda belum meningkat. Anda telah mengalami kemunduran sejauh ini. Kata-katanya adalah tuduhan yang tajam. Saya membuka mulut saya. Tapi telanlah semua kepahitan itu. Kesalahan murid sang guru. Saya berlutut dan membungkuk. Seseorang tiba-tiba mendengus. Aku melihat ke atas. Dialah yang menembak saya dengan pedangnya. Song Waning, apa yang Anda pura-pura? Sudah 3 tahun sejak terakhir kali kami bertemu. Anda menjadi lebih dari seorang vixen. Yang Anda lakukan hanyalah berpura-pura lemah. Apakah Anda pikir guru masih akan peduli dengan Anda? Kakak suka adik. Adik
adik perempuan saya tidak menyukai saya. Dia juga berada di sisi yang sama dengan adik perempuannya. Saya mengalami kesulitan di setiap kesempatan, tapi saya tidak menyadari bahwa ini sudah 3 tahun. Dia masih punya masalah dengan saya. Saya hanya menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Master Unbright membuka mulutnya, kecuali untuk Wan Ning. Semuanya mundur. Guru dan saya adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu. Saya tetap berlutut. Ara tidak berani mengangkat kepala. Mengapa saya tidak bertemu dengan Anda selama 3 tahun? Guru tidak mengucapkan sepatah kata pun. Nada suara guru dingin. Ini seperti salju yang dingin di bulan-bulan musim dingin. Saya menggelengkan kepala karena tidak percaya. Shifu memandang rendah kepada saya. Sekarang Anda telah mempelajari aturannya. Saya bertanya apakah Anda telah mengubah cara Anda. Saya menganggukkan kepala dengan rendah hati dan baik. Sang master sangat puas. Saya yakin peraturan ini berhasil. Dia begitu lincah 3 tahun yang lalu. Semuanya tenang sekarang. Guru mengatakan saya adalah orang yang direformasi. Dia akan bisa tinggal bersamanya lagi. Kira-kira jika itu 3 tahun yang lalu, betapa bahagianya saya. Tapi sekarang kedengarannya seperti ini. Rasakan saja kesedihan yang berat. Saya kecelakaan. Bahkan jika Anda tinggal bersama tuannya, dia hanya bisa menjadi seorang gadis pelayan yang membersihkan dan menunggu meja. Tidak lagi layak menjadi murid guru. 3 hari dari sekarang akan ada suksesi guru ke tahta guru. Fokus kerumunan orang banyak seharusnya tertuju pada sang master. Namun, saya menghilang selama 3 tahun dan kembali lagi. Orang-orang di kuil membicarakan saya. Saya mendengar bahwa murid wanita favorit guru, Song Wan Ning, telah kembali. Itulah gadis itu. Dia memang terlihat seperti seekor macan betina, memikat dan menawan. Bukankah karena kau menggoda tuanmu sehingga kau diusir? Siapa yang tahu? Guru juga terobsesi. Mengapa lagi Anda akan merendahkan seperti itu? Angkat lagi. Kata-kata itu semakin keras dan keras. Wajah sang guru membiru. Saya menunduk dan menggigit bibir, berusaha terlalu keras. Rasa darah menyebar dari bibirnya. Saya tidak tahu siapa yang dengan sengaja mengusulkan untuk membenci seni bela diri dengan saya. Semua orang mengambil kesempatan ini, menunggu untuk melihat apa yang terjadi. Saya mendongak dengan kaget. Gelengkan kepala Anda dengan lembut dan mintalah bantuan kepada sang guru. Guru diam-diam menatapku menghindari. Saya ingin melihat bagaimana Wan Ning telah berkembang selama 3 tahun terakhir. Maka Anda harus bersaing. Aku kaku. Hampir tidak ada saudara-saudara dari sekte yang sama. Mendorongnya masuk ke dalam ring. Saudari di seberang jalan tampak tidak bersahabat. Pedang di tangan. Itu datang tepat ke arahku. Aku menghindar dengan cepat. Namun saya tidak menyadari bahwa saya begitu lemah, tersandung dan masih terus ditinju. Saya tidak tahan setelah 2 atau 3 gerakan. Runtuh, mengeluarkan banyak darah. Meskipun saya sudah dalam keadaan yang sangat menyesal. Saudari di seberang jalan tampak senang dengan dirinya sendiri. Masih tidak ada niat untuk membiarkan saya pergi. Kerumunan orang selalu menertawakan saya. Song Wan Ning berada di level tersebut. Kau memalukan bagi tuanmu. Mulai sekarang, jangan katakan bahwa Anda adalah murid guru kami. Kita tidak boleh merasa malu. Di tengah-tengah semua keriuhan dan cemoohan, hanya suara cemas yang keluar. Jangan berkelahi, ini Kak King Yue. Dia berteriak sekuat tenaga untuk berhenti. Guru, tidak bisakah kau lihat Suster Wan Ning? Dia tidak memiliki seni bela diri yang tersisa di tubuhnya. Kungfunya telah dirampas. Semua orang terkejut. Guru berdiri. Dia menatap saya dengan kaget, menjadi pucat seperti hantu. Bagaimana mungkin? Saya mencoba untuk menahan diri dan bangkit. Beritahu tuan aku baik-baik saja. Tapi tubuh saya tidak sanggup melakukannya. Ini masih belum berjuang. Pemadaman yang cepat. Dia terjatuh ke belakang. Wan Ning tidak tahu apakah itu hanya ilusi. Guru memanggil namaku. Ada sedikit kepanikan dalam suaranya. Dia menantang semua mata, berebut untuk mengangkat saya dari lantai, dan kemudian bergegas menuju kamar saya. Shifu selalu menjadi orang yang serba bisa. Dia tidak hanya ahli dalam kungfu, dan dia juga memiliki keterampilan medis, berspesialisasi dalam mengukur denyut nadi. Sejak saya kembali ke pondok, saya sebisa mungkin menghindari sentuhan sang guru, karena begitu dia menyentuh, akan mudah untuk mengetahui bahwa saya telah kehilangan semua kungfu saya. Sebagai contoh, saat ini, menguasai dengan mengambil denyut nadi. Saya yakin saya telah menemukan seluruh tubuh saya. Saya baru saja bangun, melihat wajah sang master membiru. Dia mengerutkan kening ke arahku. Guru, aku ingin bangun. Tetapi sang master menekan bahunya. Jangan bergerak. Guru terlihat serius. Mari kita ajak Anda untuk mempelajari aturannya. Mengapa Anda perlu membayar untuk kungfu Anda sendiri? Saya mendongak dengan cemas. Mengapa saya harus membayar untuk seni bela diri saya sendiri? Bukankah Anda mendapatkan keuntungan darinya? Guru, aku ingat ketika Lao Bao memberi saya obat mujarab. Dia mengatakan bahwa pria itulah yang memasuki gedung asing. Anda harus memakan semuanya. Sampai 3 hari setelah memakannya, saya menyadari bahwa saya telah kehilangan semua kungfu saya. Bao selalu mengatakan bahwa itu adalah adik perempuannya. Sampaikan pesan guru. Saya pikir dia tahu semua tentang guru ini. Sekarang aku mengerti, jika itu bukan niat sang master, itu adik perempuan. Berpikir untuk diri sendiri dan bertindak sesuai dengan itu, idiom, bertindak atas inisiatif sendiri.
sendiri. Itulah mengapa saya berada di dalam gerbong dalam perjalanan ke sini. Dia mengatakan kepada saya, jangan membicarakan apa yang terjadi dalam 3 tahun terakhir. Jika tidak, Anda akan kehilangan reputasi guru Anda. Jadi hanya dia yang tahu. Saya menghabiskan 13 tahun di gedung asing. Master, apakah ini benar-benar karena saya mempelajari aturan di suatu tempat di bawah bukit? Saya tertawa terbahak-bahak. Tertawa dan tertawa membuat mata saya berkaca-kaca. Di bawah tatapan takjub sang master, saya berbicara dengan berlinang air mata. Guru, aku dibunuh. Saya belum selesai. Saya terputus. Bentuk sapaan hormat untuk pria yang lebih tua. Suara kakak tertua terdengar dari luar pintu dengan tergesa-gesa dan gugup. Adik perempuan pingsan. Lihatlah, sang guru melirik ke arah. Saya tidak bergerak. Mata kembali tertuju pada wajah saya. Dia bilang silakan saja. Kakak berdiri di depan pintu, menatap saya dengan mata mengancam. Sorot matanya seakan mengatakan, jika Anda berani mengatakannya, kau akan menyesalinya. Saya tersenyum pahit. Guru, ayo kita pergi dan melihat adik perempuan terlebih dahulu. Tuannya telah tiada. Bulan ini, saudara perempuan saya datang menjenguk saya. Dia dan saya memiliki hubungan yang sangat baik 3 tahun yang lalu. Itulah mengapa saya turun ke gunung. Guru dan saya menjemputnya di penginapan. Dan sekarang dia patah hati. Meskipun Anda tidak dapat melihat apapun di luar, tetapi saya tahu Anda pasti sangat menderita dalam 3 tahun terakhir. Saudari Qing Yue ingin memegang tangan saya. Baru saja menyentuh saya. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Qing Yue buru-buru mengangkat lengan bajuku. Lengannya sudah memar, rusak parah, atau dimutilasi. Orang yang ingin bersaing dengan saya barusan memiliki ekspresi wajah yang provokatif. Dia jelas mencoba membunuh saya. Saudari Qing Yue berkata, di antara para hadirin, saya telah melihat Xiangguan memberinya perak. Ada baiknya Anda mendorongnya untuk melakukannya. Trik untuk membunuh orang dengan pisau pinjaman. Jika aku terbunuh di atas ring, ini bukan hanya tentang membunuh dengan pisau, tetapi tentang membunuh dengan pisau dan jaga rahasiaku. Saya mengepalkan tangan saya. Xiangguan Qiuyan, abad ke-16, penulis dan penyair dinasti Song Utara. Karena dia adalah seorang syerif yang merakyat dan Anda akan bisa lolos. Mungkin kebanyakan orang takut padanya, tapi aku telah kehilangan segalanya sekarang. Saya tidak takut pada apapun. Saya membungkuk dan berbisik di telinga Qing Yue. Mintalah dia untuk membantu saya. Setelah Qing Yue pergi, saya akan bangun dari tempat tidur dan berjalan. Tapi dia dihentikan oleh sang master. Saya sudah bilang jangan bergerak. Cepat sembuh. Saya tidak percaya dia ada di sini lagi. Guru mengenakan jubah polos. Semakin banyak mereka, semakin mulia tulang-tulang mereka. Seperti seorang yang abadi. Guru, dia punya semangkuk obat di tangannya. Aroma herbal yang kuat menembus hidung. Anda harus meminum obat yang baru dibuat selagi masih panas. Guru meletakkan mangkuk obat di atas meja dan duduk. Tidak ada niat untuk pergi. Aku mengawasinya. Saya ingin pergi ke pegunungan dalam beberapa hari. Guru tidak melihat apa yang akan saya lakukan. Saya membuat beberapa alasan. Hari peringatan kematian orang tua saya. Saya ingin pergi dan membakar uang kertas untuk mereka. Guru yang baik itu setuju. Saya baru saja bernapas lega. Saya akan pergi bersama Anda pada hari itu. Aku membeku. Tinggallah bersamaku. Guru mengatakan dia memiliki sesuatu untuk diselidiki. Kita harus turun gunung. Anda tidak memiliki kungfu pada diri Anda sekarang. Penjelasan kering ketidakamanan. Ini membuat cahaya keluar dari mata saya. Dia juga seorang yang mulia seperti guru. Bagaimana saya bisa menjadi layak? Kau benar. Seharusnya saya berhenti berpikir seperti ini sejak dulu. Tidak boleh pergi. Di samping potret itu, sang guru memegang semangkuk obat dan mendesak saya untuk meminumnya. Hanya kami yang ada di rumah ini. Saya tidak bisa tidak mengingat kejadian 3 tahun yang lalu. Tuan dibius dengan obat perangsang. Semua bukti mengarah kepada saya. Ada juga bukti paling langsung dari saat itu saya datang ke kamar master. Saya ingin memamerkannya. Saya telah membuat senjata baru. Hanya untuk melihat guru terbaring di sana dengan wajah merah, tertidur dengan tenang. Saya tidak menahan diri, mendekat dan menciumnya. Tetapi saya tidak menyadari bahwa dia berpura-pura tidur. Sentuhan lembut baru saja jatuh. Dia tiba-tiba membuka matanya. Tak heran jika dia sangat marah. Mungkin dia mengira saya masih kecil, dan saya berpikir ulang tentang dia. Dia sama menghujatnya dengan, saya malu memikirkan bahwa saya berlutut. Pekerja yang memenuhi syarat. Karena saya bingung, saya melakukan hal itu kepada guru. Tapi sekarang saya tahu tugas saya. Saya tidak bisa memikirkan hal lain. Saya tidak akan berani menghujat guru lagi. Guru menatapku. Jari-jarinya menjadi kaku, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sudah lama sekali. Dia hanya mengulurkan tangan dan mengangkat saya dari tanah. Saya telah menyelidiki semuanya. Memang benar bahwa kunci mobil bukanlah Anda. Saya mendongak kaget ke arah sang guru. Dia tahu. Itu sebabnya guru membawaku kembali. Itu karena saya tahu bahwa saya tidak bersalah. Mata guru menjadi lembut, menyentuh kepala saya,
Saya tidak tahu. Anda terlalu banyak memiliki kepribadian sebelumnya. Mungkin bukan hal yang buruk untuk mengirim Anda keluar selama 3 tahun. Saya kehilangan kekuatan saya, jatuh ke tanah dalam tumpukan. Tersangka, saya menghabiskan 3 tahun di rumah kaca yang lebih buruk daripada kematian. Ini adalah hal yang baik. Guru mengucapkan beberapa patah kata lagi dan pergi. Saya tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang waktu. Saya menjadi semakin pendiam. Semakin banyak keinginan untuk membalas dendam tumbuh di kepala Anda. Saya sedang dalam perjalanan mencari King Yue, hanya untuk menemukan bahwa seluruh pondok sedang mencari sesuatu. Saya bertanya kepada seorang junior apa yang dia cari. Adik menggaruk-garuk kepalanya. Halo, kakak, saya tidak begitu yakin. Tampaknya mengatakan bahwa barang-barang tuannya hilang. Ini adalah sekantong trik. Sang guru yang selalu hambar terlihat sangat berharga. Kantung ini sangat membuat saya cemas ketika saya menyadari bahwa saya telah kehilangannya. Memerintahkan semua murid pondok untuk membantu dalam pencarian. Saya berada di tengah-tengahnya. Tiba-tiba ada seorang adik perempuan menarik sesuatu dari semak-semak. Shaki yang terkejut menemukan sang master. Apakah ini? Aku menemukannya. Sang master memang mengambilnya. Rasanya seperti disambar petir. Semuanya membeku di tempatnya. Pada saat ini banyak saudara dan saudari yang terpanggil untuk. Guru bersembunyi dengan sangat baik. Apakah ini hadiah dari ibumu untuk tuanmu? Kenapa kita belum pernah bertemu sebelumnya? Tuan rumah, Anda tidak bersikap baik. Tuan, nikahi istrimu. Dan marilah kita secara bertahap. Di tengah kerumunan suara-suara yang berteriak-teriak, guru mengangkat kepalanya. Mata mereka tertuju pada saya dengan cara yang tidak bias. Senyum tipis tiba-tiba muncul di wajah sang guru. Saya hampir sampai. Anda harus menunggu. Tak lama kemudian ia menyimpan kantungnya. Alihkan pandanganmu dariku juga. Dan aku beriak di dalam. Li tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Idiom V tidak dapat mengatasi goncangan. Saya menyulam kantong itu. Saya pernah memberikannya kepada sang master. Dia mengatakan untuk tidak membuangnya di depan saya. Saya sedih untuk waktu yang lama. Tapi kantong ini sudah usang. Dan bagaimana dia bisa kembali ke master? Apakah mungkin guru juga memiliki masalah dengan saya? Saya merasa terganggu sepanjang perjalanan. Saya hampir saja pergi ke tempat yang salah. King Wei menghentikanku. Kakak, ada apa denganmu? Saya bergegas kembali ke akal sehat saya. Tanyakan kepada saudari Yu bagaimana keadaannya. Dia memberikan saya sebuah pil. Saya yakin Anda yakin. Itulah yang diberikan oleh Nona Xiangguan. Yang harus Anda lakukan adalah meminum kapsul kecil ini. Saya akan kehilangan semua kungfu saya dalam 3 hari. Saya meremas pilnya. Saya telah memutuskan untuk menyimpannya. Terima kasih, saudari. Sehari sebelum kami turun, guru, kemarilah, menyuruh saya untuk mengemasi tas saya. Kami mungkin harus tinggal beberapa hari lagi kali ini. Adik perempuan mendengar bahwa guru juga akan turun. Dia bersikeras untuk pergi bersama guru. Setelah master setuju, dia datang ke kamar saya malam itu. Song Wanning, jangan berpikir kau kembali dengan guru. Sang master akan siap membantu Anda. Aku akan memberitahumu. Guru adalah milikku. Tidak ada yang bisa mengambil guru dariku. Saya dengan rendah hati menunjukkan kelemahan saya. Saya tidak berani mengatakannya. Saya tidak punya apa-apa terhadap guru sekarang. Saya hanya ingin tetap berada di sisi guru dan kakak. Bahkan sebagai pembantu dan budak, Xiangguan Qiu yang tinggi dan perkasa. Mendengar kata-kataku yang lemah. Sambil mencibir, dia pergi. Saya mendongak perlahan-lahan setelah dia pergi. Ini baru saja dimulai. Pada hari kami turun, sang master memiliki kunci untuk berlari. Untuk melindungi saya dan adik saya. Pertama, dia menemani saya pulang ke rumah untuk membakar kertas untuk orang tua saya. Di makam orang tua sendiri, saya bersujud 3 kali. Wajah Xiangguan Qiu yang tidak sabar. Dia hanya seorang paria. Saya tidak percaya saya menunggu di sini. Dia melihat seorang penjual lentera di kejauhan. Dia berkata, "Guru, saya hanya akan berkeliling di sekitar lingkungan. Anda tidak akan pergi jauh, bukan?" Sang master tidak setuju. Tapi apa yang diputuskan Xiangguan Qiuyan, dia harus melakukannya. Aku bukan pecundang seperti kakak. Aku punya kungfu pada saya. Anda dapat melindungi diri Anda sendiri. Saya tidak menunggu persetujuan master. Dia berlari ke arah sana sendirian. Tidak ada yang memperhatikan saya. Sudut bibirnya melengkung dengan lembut. Guru menyuruhku untuk menunggu di tempatku berada. Dia akan menyelidiki sesuatu. Saya menganggukkan kepala dengan baik. Tunggu sampai tuannya pergi. Saya pergi ke arah yang berlawanan. Mendorong pintu rumah wangi dengan cara yang sudah dikenal. Saya melihat Xiangguan Qiuyan diikat, menggantung pada balok. Fragrance House adalah saingan berat dari Foreign Fragrance House. Ketika Anda melihat saya, mata Xiangguan Qiuyan lebar dan Anda ingin memarahi saya. Song Wanning, kau jalang. Apa itu kau? Apa kau mengikatnya? Ini benar-benar berani. Saya rasa sudah cukup. Saya tertawa pelan dan meminta orang di sebelah saya untuk menutupi sisi mulutnya. Xiangguan Qiuyan mungkin tidak menyangka. Kali ini menuruni gunung. Itu adalah rencana saya dari awal hingga akhir. Saya tidak ingin membakar kertas untuk orang tua saya. Sebaliknya, mereka menunggu kesempatan untuk membalas. Sejak terakhir kali saya diberitahu bahwa saya telah diintimidasi dan disiksa selama 3 tahun terakhir. Ini semua berkat Guan Qiuyan. Dan saya membuat sumpah rahasia. Kita
Kita harus membalas dendam. Keluarkan pil dari saku Anda. Saya akan memberikannya kepada penjaga di sebelah saya. Pastikan Anda memberinya makan. Penjaga ini dimiliki oleh mantan NK saya. Tapi itu tidak masuk hitungan saya, NK. Dia adalah musuh bebuyutan ayah Xiangguan Qiuyan. Keluarga saya hancur dalam pelarian untuk menyelamatkan nyawanya. Kebetulan, ini adalah sampul untuk NK. Bersembunyi di kamarku. Aku akan membiarkan dia hidup. Dia berjanji padaku. Keesokan harinya bisa menjadi janji. Saya meminta Qin Yue untuk melakukan dua hal untuk saya. Sebuah, ini untuk membantu saya mendapatkan pil lainnya membatalkan kungfu saya. Yang lain menghubungi NK ini. Begitulah cara kami untuk mewujudkan rencana ini. Balas dendam yang nyata. Itu seharusnya membuat saya menderita. Saya akan memberi Anda rasa dari semuanya. Bukankah begitu, Xiangguan Sheriff? Mata Xiangguan Qiuyan hampir copot dalam waktu kurang dari 3 hari. Dia tidak akan memiliki sisa-sisa kungfu yang tersisa. Ketika saatnya tiba, Anda akan menjadi seperti saya. Dia akan menjadi orang cacat yang tidak bisa berlatih bela diri lagi. Aku seperti Xiangguan Qiuyan saat itu, menyerahkan sekantong perak kepada tukang pukul tua di rumah wangi. Saya katakan ini adalah selir kami yang tidak patuh, dijual oleh keluarga pemilik. Ada yang salah dengan otak Anda juga. Selalu berbicara gila. Silakan, Bu. Pria tua itu tampak berseri-seri. Berjanjilah bahwa Anda tidak akan khawatir. Saya memiliki banyak trik untuk membuatnya tetap berada di jalur yang benar. Saya tertawa. Tidak akan lama. Kulit lembut Dewa Xiangguan. Saya akan menikmati semua yang telah saya derita. Surga memiliki cara yang baik untuk bereinkarnasi dengan sendirinya. Tuhan melarang. Jika bukan karena penikaman dari Xiangguan Qiuyan, meskipun saya diusir dari gunung oleh guru saya untuk mempelajari peraturan, dan mungkin tidak akan berakhir sebagai pelacur, tapi sekarang aku selamanya didiskualifikasi dari berdiri di sisi master lagi. Itulah mengapa kami turun kali ini. Aku tidak akan pernah kembali. Namun kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada guru untuk terakhir kalinya. Saya adalah orang yang jatuh cinta padanya. Sekarang aku jangan berani memikirkannya lagi. Saya kembali duduk dan menunggunya. Hari sudah hampir gelap. Guru sudah kembali. Dia terlihat sedikit gelisah. Begitu dia melihat saya, dia langsung memeluk saya. Waning, saya bingung dengannya. Anda belum pernah melakukannya dalam 3 tahun terakhir. Saya mempelajari peraturan di Butterfly School. Anda mengatakan yang sebenarnya. Kemana saja Anda selama 3 tahun terakhir? Jantung saya berdegup kencang. Jadi dia mengatakan bahwa dia akan turun ke gunung untuk menyelidiki sesuatu. Itulah yang dimaksud dengan investigasi. Ternyata 3 tahun yang lalu dia meminta saya untuk turun ke gunung untuk mempelajari peraturannya. Sudah diatur bagi saya untuk pergi. Ini adalah adik perempuan saya. Xiangguan Qiuyan mengambil inisiatif untuk membawa saya ke rumah bordil. Aku mengawasinya. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, tiba-tiba ada orang yang lewat. Dia berhenti, dan kemudian nama penelepon yang mengejutkan. Hei, Nona Nick Shade. Bukankah itu Nona Hui Xiang? Aku menjadi pucat, mengawasi reaksi guru dengan cermat. Dia juga tidak terlihat terlalu bagus. Saya mengabaikan pelanggan tersebut, dan dia mendatangi saya dan mulai mendekati saya. Terakhir kali saya menemuimu di rumah wangi. Ibu Choi bilang kau tidak masuk. Saya melihat Anda belum menyentuh wajah saya dengan tangan asinnya. Ia pun diusir dari ruangan. Wajah sang guru membiru. Sebuah pedang dilemparkan ke seberang ruangan, menggertak murid saya. Pria itu akan ditikam sampai mati. Dia marah. Murid seperti apa yang Anda panggil? Seorang gadis dari rumah bordil berpura-pura menjadi kelas atas. Apa kau gundiknya? Saya putih seperti selembar kertas. Mundur beberapa langkah ke belakang. Pedang guru tidak mantap di tangannya. Guncangan hebat. Apa yang kau katakan? Dahinya berwarna biru. Dia menjemput saya dan mengatakan bahwa dia adalah seorang pelacur. Seorang pelacur yang tidur di atas 1000 bantal. Kata-kata lainnya tidak diucapkan. Pedang di tangan sang master. Mereka semua ditikam melalui tenggorokannya. Setelah mengambil napas yang tajam, guru tampaknya tidak dapat menerima kegembiraan yang luar biasa. Dia menoleh ke arah saya. Dia mengatakan yang sebenarnya. Saya tersenyum lemah. Menganggukkan kepala adalah. Sang master benar-benar tidak tinggal diam kali ini. Tubuhnya tersandung. Mengapa demikian? Dia menatapku. Tapi bergumam. Saya memejamkan mata. Sebenarnya, saya ingin bertanya mengapa demikian. Tetapi jawabannya ada di dalam pikiran. Kami sudah mengetahuinya sejak lama. Bukankah itu benar? Sang guru datang kepadaku. Saya melangkah mundur untuk menghindarinya. Guru, aku kotor. Hal itu tampaknya membuatnya jengkel. Dia melemparkan pedangnya. Dengan penuh semangat memelukku. Tidak, Anda tidak kotor. Itu semua karena saya begitu bimbang selama ini. Tidak ada keputusan yang dibuat. Itulah yang membuat Anda mendapat masalah. Baru sekarang saya menyadari apa yang sedang saya lakukan. Tangannya masih berlumuran darah. Tapi
Lelaki itu gemetar. Dia mengeluarkan tas tua itu dari sakunya. Seakan-akan ia takut kalau darah di tangannya akan menodai kantungnya. Dia menyeka tangannya di lengan bajunya yang seputih salju. Dia selalu menjadi orang yang bersih, dan sekarang pakaian Anda menjadi kotor. Dia gemetar dan mengeluarkan kantong itu dan meletakkannya di depan saya. Wan Ning, lihat, sang master tidak melempar tas ini. Guru selalu membawanya bersamanya. Aku terharu. Wan Ning, guru tidak mempermasalahkan saya. Mungkin kita bisa kembali. Saya bertanya kepada master, maukah Anda menyerahkan seluruh desa untuk saya? Apakah Anda bersedia menyerahkan posisi yang baru saja Anda menangkan? Dan maukah kau pergi bersamaku ke tempat di mana tidak ada yang mengenal kami? Dia mengatakan, Wan Ning, saya suka itu. Saya mencoba untuk pergi jauh dengan sang master. Namun ternyata hal itu tidak berhasil. 3 tahun yang lalu saya sangat mencintai tuan saya. Jangan bicara tentang memberinya obat perangsang. Bahkan sebuah ciuman. Semuanya terasa seperti noda dan hujatan. Meskipun sang master tidak mengatakan. Tapi saya tahu dia selalu marah karena saya berada di rumah bordil. Dia tidak boleh dikelilingi oleh Greenhorn dan kata pelacur. Karena begitu aku mendengar. Dan dia akan menjadi merah. Dan kemudian dengan putus asa mencoba untuk membenci diri sendiri. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak melindungi saya. Saya menyalahkan diri saya sendiri karena telah tertipu. Dia bilang dia tidak keberatan dengan tubuh saya. Dan saya tidak mempermasalahkan semua yang telah saya alami. Tetapi setiap malam ketika lampu padam, dia telah mencoba berkali-kali untuk tidur dengan saya. Pada akhirnya, semuanya berakhir. Sorot matanya menunjukkan bahwa dia mengkhianatinya. Atau mungkin, dia tidak ingin menyakiti saya di permukaan, tapi jauh di lubuk hati. Namun, hal ini sulit untuk diterima. Istrinya sendiri dulunya adalah seorang pelacur. Dia mengatakan, Wan Ning, menunggumu. Beri saya sedikit waktu lagi. Oke, saya tersenyum dan mengiyakan. Tapi saya tidak ingin menunggu. Saya telah menunggu selama 3 tahun. Saya menunggu selama 3 tahun penuh di tempat yang membuat saya putus asa di negeri asing. Namun saya tidak melakukan kesalahan. Satu-satunya kesalahan yang saya lakukan adalah jatuh hati pada sang guru. Tapi dia masih ingin saya menunggu. Keesokan harinya saya menggunakan alasan bahwa saya sedang berbelanja pakaian, menyewa kuda cepat, jauh dari kota tempat kami menetap. Guru, dia mungkin akan segera mencariku. Tapi aku tahu, dia tidak akan pernah menemukan saya lagi. Saya mengubah nama saya, bukan Song Wan Ning. Aku tidak dipanggil Nona Huisiang. Tidak ada yang tahu siapa saya. Dan tidak ada seorang pun yang layak untuk dicintai. Selanjutnya, saya hidup hanya untuk diri saya sendiri.